Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 dari ibu bernama Raden Ajeng Mangkarawati dan ayahnya Hamengkubuwono III. Ketika beranjak dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadikannya raja. Pangeran Diponegoro seorang yang cerdas dan ahli hukum Islam Jawa. Dia sangat tertarik masalah keagamaan dan membaur dengan rakyat biasa. Tahun 1825, Perang Diponegoro diawali dari keputusan Hindia Belanda atas pematokan lahan-lahan, eksploitasi, dan pajak yang tinggi tidak menghargai adat istiadat, sehingga membuat pangeran muak dan melawan pemerintah Hindia Belanda. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro berpengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelan, Surakarta, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Bojonegoro, Kediri, Tuban, hingga ke Surabaya. Pasukan Diponegoro akan melakukan penyerangan ketika saat musim hujan. Hujan tropis yang lebat membuat gerak pasukan Hindia Belanda lambat, dan pada saat bersamaan adalah pandemi malaria dan disentri. Perang Diponegoro adalah perang terbuka yang terjadi di Pulau Jawa dan berlangsung sangat sengit. Jika pada siang hari suatu wilayah dikuasai Belanda, maka malamnya direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitupun sebaliknya. 28 Maret 1830, bertepatan Hari Idul Fitri, Jenderal de Kock bertemu Pangeran Diponegoro. De Kock meminta agar pangeran tidak usah kembali ke Matese. Sang pangeran heran dan bertanya, kenapa tidak diizinkan kembali? De Kock langsung berbicara akan menahan Pangeran Diponegoro. Pangeran bertanya, ada masalah apa? Dia tidak merasa bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapapun. Di tengah perdebatan itu, Martanegara menyela agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu. Dengan nada tinggi De Kock memotong, setuju atau tidak akan menuntaskan politik hari ini. Diponegoro berbicara kepada De Kock sambil menudingnya, hatimu sangat busuk. Jenderal De Kock menyiapkan pasukannya. Pangeran Diponegoro berbicara, karena sifat jahatmu, dirinya tak takut mati dan tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya.
Deko terhenyak dan berbicara dengan lirih bahwa dia tidak akan membunuh Pangeran Diponegoro. Diponegoro sempat terbesit niat ingin menghujamkan keris naga siluman ke tubuh Deko. Namun niatan itu diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Akhirnya sang pangeran bersedia ditangkap dengan syarat bahwa pengikutnya dibebaskan. Setelah meminum teh, sang pangeran menghampiri pengikutnya dan beranjak keluar. Sang pangeran Diponegoro kemudian ditangkap